warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di podcast KKN saya, yaitu KKN 77PN. Nama saya Ana Muslimah dari jurusan akuntansi. Kali ini saya akan melakukan satu program kerja, yaitu berupa sebuah video podcast dengan mengundang salah satu narasumber yang beliau ini berasal dari pegawai konsultan pajak di Yogyakarta. Nah, untuk tema podcast sore hari ini yaitu mengenai tentang work from home education. Untuk itu langsung aja kita langsung menyambut narasumber sore hari ini, yaitu Saudari Dian Novita Buanawati dari firma MNCO Yogyakarta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novita Buanawati, bisa dipanggil Vita. Saya bekerja sebagai tax consultant di firma MNCO Yogyakarta. Di sini saya diundang oleh Mbak Ana Muslimah untuk menjadi narasumber di podcastnya, podcast KKN UPN dengan tema Work from Home Education. Sebelumnya beliau ini sempat banget mengalami yang namanya dirumahkan, atau bisa kita sebut dengan working from home atau bekerja dari rumah. Nah, oleh karena itu langsung aja tanya tentang mengenai bagaimana pengalaman work from home dari beliau gitu, yang bekerja sebagai junior tax consultant. Selamat sore Mbak Vita. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, sebelum kan ini kita temanya tentang work from home education ya. Otomatis kita akan berbicara tentang bekerja dari rumah gitu. Nah, oleh karena itu aku mau nanya nih, berapa lama Mbak Vita itu dirumahkan atau work from home ini? Oke, jadi saya mau cerita dulu ya sedikit tentang awal mulanya work from home. Jadi di awal-awal pandemi, waktu itu bulan April kita sudah mulai work from home. Itu sekitar, jadi kita work from home itu dari 1 minggu itu kita cuma masuk 2 kali. Jadi bisa dihitung waktu efektifnya kan kita dari Senin sampai hari Sabtu, berarti 6 hari itu kita cuma masuk 2 kali, berarti otomatis kita ada work from home itu 4 hari dalam waktu seminggu. Dan untuk sampai hari ini, walaupun hari ini udah new normal, tapi kita masih melakukan work from home, yakni 1 minggu kita lakukan 1 hari di hari Sabtu. Seperti itu. Berarti masih sempat ya tetap bekerja di kantor gitu? Iya, bisa dibilang sangat sempat karena waktu kita seminggu cuma masuk 2 kali itu hitungannya cuma 1 minggu, cuma 2 sampai 3 mingguan. Dan untuk seterusnya itu kita cuma work from home 1 minggu cuma 1 kali aja. Jadi dibandingkan dengan perusahaan lain, mungkin perusahaan kami lebih produktif karena kami lebih sering masuknya. Kalau boleh tahu di hari apa kalau untuk new normal ini work from home ini? Oke, untuk new normal ini kita work from home setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Oke, nah ngomong-ngomong tentang work from home ini, mempengaruhi produktivitas Anda nggak? Maksudnya kayak mungkin suasana juga beda dari kantor kan, nah otomatis terdapat gangguan-gangguan gitu yang bisa mempengaruhi produktivitas. Nah, apakah itu juga berlaku bagi Mbak atau enggak? Iya, bisa dibilang kalau mempengaruhi produktivitas otomatis iya, karena nanti kita akan beradaptasi juga dengan suasana kerja yang baru, yang sebelumnya kita itu kerja benar-benar di ruang kantor, terus dengan suasana yang benar-benar dibuat sekondusif mungkin. Lalu kita dirumahkan, otomatis itu akan sedikit mengganggu produktivitas dalam bekerja. Ngomong-ngomong tentang gangguan nih, otomatis kan ketika ada gangguan itu kayak ngeganggu Mbak itu, otomatis kan akan berdampak ke tidak fokusan dan juga
ketidakproduktifan gitu. Nah, bagaimana cara Mbak untuk kayak berjuang melawan ketidakfokusan itu? Iya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan. Misal saya kalau misalnya work from home itu sebisa mungkin menata jadwal. Jam berapa kita harus mulai work from home, kemudian menata list pekerjaan, karena ketika kita work from home otomatis kita akan jauh dari atasan atau teman-teman kantor yang mungkin biasanya bisa mengingatkan kita kalau kita tuh ada pekerjaan ini, dan otomatis kita harus membuat schedule. Dan juga kalau dari saya harus bisa membuat lingkungan itu nyaman untuk bekerja. Pernah nggak sih kan mungkin di kantor di suasana kantor kan mesti rame gitu kan, terus banyak lalu lalang dan banyak kegiatan gitu di kantor. Terus ketika berujung di rumah kan itu otomatis kita kayak merasa suatu kesepian gitu. Pernah nggak Mbak merasa kesepian itu? Iya, jujur saja untuk merasa kesepian ada. Tapi balik lagi kalau kita fokus ke pekerjaan, otomatis waktu itu tidak akan kerasa. Dan juga rasa sepi itu mungkin nggak terlalu terasa. Terus ketika perbedaan ini ada, maksudnya ketika kita harus bekerja di kantor dengan harus bekerja di rumah kan otomatis beda, waktunya juga beda. Nah, bagaimana sih caranya Mbak tuh kayak memanajemen waktu supaya tetap produktif selama WFH ini? Oke, yang pertama seperti yang tadi saya sudah bilang, kita harus melis pekerjaan-pekerjaan apa yang sekiranya bulan ini harus selesai. Kemudian setelah kita sudah melis, otomatis besoknya kita sudah tahu kita mau ngerjain apa. Kemudian juga kalau saya biasanya sebelum bekerja itu saya mencoba untuk menyegarkan diri dulu dengan cara mandi atau mungkin sarapan dahulu seperti itu. Terus juga membuat lingkungan menjadi nyaman, karena kan itu juga akan mempengaruhi efektivitas kita dalam bekerja di rumah. Mungkin di dalam kantor, dalam suatu perusahaan itu pasti ada, atau organisasi itu pasti ada suatu peraturan gitu. Dan ketika ada WFH ini mesti terdapat beberapa peraturan yang berubah. Nah, dari perusahaan Mbak atau kantor Mbak ini, dari pemimpin Mbak atau atasan Mbak itu memberikan suatu kebijakan atau suatu peraturan ketika WFH ini atau enggak? Oke, tentunya dengan adanya WFH pastinya akan adanya suatu aturan atau kebijakan, yang mana kebijakan ini berfungsi agar kita itu lebih produktif, kita itu lebih kondusif dan juga efektif dalam bekerja, sehingga perusahaan ini tidak merugi. Dari kantor saya kebetulan menerapkan beberapa aturan, seperti kita ketika ada meeting diwajibkan untuk menyalakan kamera. Jadi walaupun kita login, kantor atau atasan itu akan mengetahui oh orang ini ada di sana, seperti itu. Kemudian selain kita juga menyalakan kamera ketika meeting, kita juga diberikan jam bekerja dari misalkan jam 9 sampai jam 3 sore seperti itu. Kemudian kita juga harus melaporkan pekerjaan kita yang sudah kita buat. Kemudian juga ini juga ada beberapa kebijakan yang seperti sanksi. Contohnya adalah ketika kita melakukan WFH, diwajibkan untuk WFH benar-benar di rumah. Selain untuk mematuhi koridor kesehatan dari pemerintah, juga supaya kita tetap sehat. Karena kan gak dipungkiri juga kalau kita di luar kerjanya, misalnya kayak di kafe, itu nanti kita akan mudah sekali terpapar oleh virus. Itu sih. Terkait contoh ketika ada teman Mbak atau mungkin Mbak sendiri gitu melanggar dari kebijakan itu, atasan Mbak atau pimpinan Mbak kayak memberikan suatu sanksi atau enggak? Iya, of course. Ketika ada suatu peraturan, otomatis dibarengi dengan adanya sanksi. Jadi contohnya seperti
seperti ketika kita WFH diwajibkan untuk berada di rumah. Ketika meeting pun juga harus di rumah, dan ketika itu ketahuan semisal kita mengupload story di WhatsApp atau di Instagram, kemudian ada teman kantor atau atasan yang mengetahui, otomatis akan adanya sanksi. Semisal sanksinya itu potong gaji berapa persen, atau adanya pengurangan dari bonus-bonus yang harusnya diberikan, seperti itu. Lumayan banget ya kalau misalnya dipotong. Iya, betul sekali. Iya. Nah, selanjutnya gimana sih cara Mbak untuk menjaga komitmen Mbak terhadap perusahaan Mbak, kantor Mbak ketika selama WFH ini? Gitu. Jadi kayak mungkin komitmen ketika Anda langsung bekerja di kantor dan juga bekerja di rumah kan beda. Nah, jadi menurut saya sangat sulit sih untuk menjaga komitmen itu karena mungkin terdapat banyak faktor gangguan gitu. Nah, gimana cara Mbak untuk tetap menjaga komitmen Mbak dalam atau selama WFH ini? Oke. Tentunya balik lagi ke niat kita untuk bekerja adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Selain itu juga kita harus bekerja dengan ikhlas otomatis, karena kalau misalnya kita bekerjanya nggak ikhlas kayak ogah-ogahan atau malas-malasan seperti itu kan akan ada hawa-hawa yang seperti itu. Kemudian untuk meminimalisir adanya suatu gangguan-gangguan, biasanya pertama seperti yang tadi saya lakukan, saya membuat list pekerjaan, saya kerjakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ketika ada job untuk konsul dengan customer juga saya lakukan sebaik mungkin walaupun itu di rumah. Selain itu juga menghindari adanya miscommunication dengan atasan, seperti ketika kita membuat teks, daripada untuk mengirimkan teks lebih baik kita lakukan secara verbal. Saya juga pernah dengar dari beberapa berita yang udah saya baca nih, mereka juga, para pegawai-pegawai itu juga malu gitu ketika mereka harus di WFH kan, karena mungkin ketika mereka harus di rumah itu mungkin yang punya anak atau yang punya suami itu mereka harus menyeimbangkan gitu gimana mereka bisa mengurus keduanya gitu, antara bekerja dan juga antara mengurus keluarga. Mungkin di sini Mbak belum berkeluarga ya, jadi belum terlalu keganggu gitu. Namun apakah WFH ini dapat menimbulkan stres gitu? Dapat menimbulkan peningkatan stres? Baik. Sebenarnya kalau dari perspektif saya, mungkin ada sebagian orang yang merasa bahwa dengan adanya WFH ini akan meningkatkan tingkat stres. Tapi ada juga orang yang merasa dengan adanya WFH ini mereka bahkan lebih produktif karena mereka bisa mengerjakan dua hal, yakni mengurus rumah tangga untuk ibu rumah tangga yang bekerja dan juga untuk mengerjakan pekerjaannya. Kalau yang stres mungkin kalau dari saya sendiri, karena saya belum berkeluarga, ada sedikit peningkatan stres. Semisal ketika saya harus melakukan suatu konsul dengan customer, dengan klien, dan ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada saya adanya sedikit kurang pemahaman terhadap pertanyaan yang diberikan oleh customer tersebut. Kemudian saya sampaikan ke atasan saya dan ternyata adanya sedikit miskomunikasi, dan mungkin dari situlah yang bisa menyebabkan stres. Gara-gara miskomunikasi. Baik. Oke, jadi kita udah sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu mungkin di sini Mbak belum berkeluarga ya, cuman pasti Mbak memiliki keluarga di rumah gitu. Nah, Mbak punya adik, Mbak punya ibu, bapak. Nah, mereka kan juga otomatis melakukan kegiatan mereka sendiri gitu. Mungkin yang ada yang Mbak main-main, terus kayak mereka membuat suatu keributan gitu. Itu kan bisa menimbulkan gangguan juga kan. Nah, apakah sejauh ini pengalaman Mbak itu gangguan-gangguan apa sih yang sangat ngeganggu Mbak atau nge-trigger? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan terakhir yang diutarakan oleh Mbak Ana Muslimah. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin itu salah satu juga kekurangannya dari work from home, yakni pekerjaan yang dilakukan mungkin tidak sekondusif dan seefektif ketika bekerja di kantor. Dan saya juga sempat mengalami beberapa kendala atau beberapa gangguan-gangguan yang menyebabkan
pekerjaan menjadi tidak kondusif. Contohnya adalah ketika melakukan suatu meeting atau apa dengan via Zoom ataupun Google Meet, itu pasti adanya kayak gangguan dari suara atau gangguan dari mungkin suasana yang kurang kondusif gitu. Terus juga yang paling trigger adalah gangguan dari dalam diri sendiri. Oh iya pasti. Ya, karena kita ada di rumah, kemudian suasananya juga lagi pandemi kayak gini, orang malas untuk keluar, dan otomatis itu akan bikin kayak kita tuh lebih pengennya rebahan, contohnya kayak gitu, pengennya malas-malesan, jadi mager gitu. Itu sih gangguan terbesar yang saya rasa. Tapi mungkin dengan adanya motivasi kayak walaupun kita di rumah, kita harus bekerja secara kondusif, kita harus bekerja se-efektif mungkin, dan juga tidak mengurangi dari kinerja kita selama pandemi, itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita sebagai pegawai yang bekerja di rumah. Oh ya, ngobrol-ngobrol soal motivasi nih. Jadi saya mau muncul pertanyaan nih, siapa sih motivator yang sangat menginspirasi Mbak gitu? Oke. Sebenarnya yang menjadi inspirator saya dari saya kecil adalah ayah saya sendiri, karena mungkin didikan dari beliau yang orangnya itu disiplin, kemudian tegas ketika memberikan suatu keputusan itu nggak pernah mencela-mencela, yang idealis dan juga sangat mungkin bisa dibilang kalau bagi saya beliau adalah panutan seperti dari bapak saya. Jadi selain itu mungkin ada juga kalau untuk baru-baru ini, jadi kan saya bekerja di tax consultant. Awalnya saya menyukai pajak ini adalah dari dosen saya di universitas. Beliau yang mengajarkan saya pajak. Beliau mengajarkan saya dengan sangat bagus, dengan sangat epic, dan juga beliau selalu memberikan motivasi. Selain itu juga beliau selalu menceritakan suatu hal yang menurut saya itu sangat realistis, tidak berlebihan, dan juga sangat bisa diterima oleh akal. Jadi itu mungkin dua orang itu yang menjadi motivator saya. Suatu jawaban yang sangat menarik sekali ya. Terima kasih. Oke, untuk menutup interview kita atau podcast kita pada sore hari ini, saya meminta dong pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana yang juga mengalami work from home ini gitu. Mungkin sepatah dua kata. Beberapa kalimat untuk mengakhiri podcast pada sore hari ini. Yang pertama adalah jangan jadikan work from home ini sebagai ajang untuk kita bermalas-malasan. Kemudian jangan jadikan work from home ini sebagai batu sandungan supaya kita nggak turun kinerjanya, dan juga harus tetap jaga kebersihan, tetap stay health, olahraga juga. Itu. Mungkin cukup sekian. Oke. Terima kasih banyak kepada narasumber kita sore hari ini atas ilmu yang diberikan, atas bisa dikatakan brainstorming yang diberikan juga. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Semoga bisa menghasilkan suatu output bagi masing-masing masyarakat untuk tetap bisa produktif dalam mengalami work from home ini. Terima kasih kepada narasumber kita sore hari ini atas kesempatan waktunya, atas kelonggaran waktunya. Mohon maaf dari saya dan juga narasumber ketika ada salah-salah kata. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.